Shalom, salam sukacita untuk anak-anak ibu semua. Ibu harap sebelum memulai pembelajaran, anak-anak ibu semua telah memulai dengan doa. Nah, anak-anak ibu yang terkasih, materi agama Kristen di kelas 3 pada pelajaran pertama adalah mengenai Allah hadir dalam alam semesta. Adapun tujuan kita mempelajari materi ini adalah agar anak-anak ibu semua dapat mensyukuri kehadiran Allah dalam alam semesta, dapat menyebutkan berbagai contoh ciptaan Allah, dapat menjelaskan cara mensyukuri kehadiran Allah dalam alam semesta. Anak-anak ibu yang terkasih, apakah kalian tahu siapa yang menciptakan alam semesta beserta isinya? Berapa hari Allah menciptakan alam semesta beserta isinya? Bagaimana cara Allah menciptakan alam semesta beserta dengan isinya? Apakah menurut kalian semua ciptaan Allah bermanfaat? Lalu bagaimanakah bersyukur atas semua ciptaan Allah yang Ia berikan kepada kita? Allah adalah pencipta alam semesta. Allah menciptakan alam semesta beserta dengan isinya selama 6 hari. Allah menciptakannya dengan cara berfirman. Namun berbeda dengan manusia, Allah menciptakan manusia dengan tangannya sendiri dengan membentuk manusia itu dari debu tanah. Selama 6 hari penciptaan, Allah telah melihat semua ciptaannya itu baik. Sehingga pada hari ke-7 Allah memberkati ciptaannya. Nah, anak-anak yang terkasih, coba perhatikan gambar ini. Di hari pertama, Allah menciptakan terang dan gelap. Terang biasa kita sebut dengan siang, dan gelap biasa kita sebut dengan malam. Nah, selanjutnya pada hari kedua, Allah menciptakan cakrawala. Biasa kita sebut dengan langit. Di hari ketiga, Allah menciptakan darat dan lautan beserta dengan tumbuh-tumbuhan. Kemudian, pada hari yang keempat, Allah menciptakan benda-benda penerang. Tahukah kalian apa contoh benda penerang? Matahari, bulan, bintang adalah contoh benda penerang ciptaan Allah. Di hari kelima, Allah menciptakan ikan di laut dan burung-burung di udara. Kemudian di hari ke-6 Allah menciptakan manusia dan juga binatang darat. Anak-anak yang terkasih, materi mengenai penciptaan sebelumnya pernah kita pelajari di kelas 1 semester kedua. Anak-anak ibu yang terkasih, sebelum kita melanjutkan pembelajaran ini, ibu harap kalian telah mengerti bahwa Allah menciptakan dunia dengan sangat teratur dan tentunya untuk kebaikan manusia. Semua yang Allah ciptakan di dunia ini menunjukkan kehadiran Allah. Lalu, apakah manfaat dari ciptaan Allah? Anak-anak yang terkasih, kita dapat melihat keberadaan Allah dari apa yang Ia ciptakan. Semua ciptaan Allah luar biasa dan tentunya ada manfaatnya. Berikut beberapa manfaat dari ciptaan Allah. Yang pertama,
Terang yang diciptakan Tuhan di hari pertama, yang diberi nama siang, diciptakan Allah supaya manusia bisa bekerja atau beraktivitas. Gelap yang diberi nama malam, diciptakan Allah supaya manusia bisa beristirahat. Nah, sebagai contoh, saat siang hari anak-anak ibu semua bisa bersekolah. Yang kedua, cakrawala yang diciptakan Tuhan pada hari kedua, yang biasa kita sebut langit, diciptakan Allah agar ada tempat untuk meletakkan matahari, bulan, dan bintang-bintang. Nah, di langit pula lah kita bisa melihat awan dan pelangi. Laut dan daratan. Laut dan daratan diciptakan Tuhan pada hari ketiga. Laut dijadikan Tuhan sebagai tempat untuk berbagai jenis ikan. Di laut, nelayan bisa mencari ikan untuk memenuhi kebutuhannya. Daratan dijadikan Allah untuk tempat tinggal manusia dan hewan-hewan darat beserta tumbuhan. Binatang di udara, di laut, dan di darat yang diciptakan Allah bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan manusia akan daging, telur, ataupun dapat dijadikan hewan peliharaan. Tumbuhan yang diciptakan Allah dapat dijadikan makanan bagi hewan, bahkan untuk manusia. Pohon menjadi sumber oksigen, dan bahkan pohon dijadikan tempat bagi burung-burung untuk meletakkan sangkarnya. Manusia yang diciptakan Allah juga sangat bermanfaat. Misalnya, adanya manusia lain menjadikan kita hidup tidak seorang diri. Adanya manusia lain membuat kita bisa hidup saling tolong-menolong. Manusia juga bermanfaat untuk ciptaan lainnya, misalnya untuk mengusahakan bumi, merawat ciptaan Allah. Nah, anak-anak ibu yang terkasih, bisakah kalian menyebutkan manfaat dari ciptaan Tuhan berikut ini? Manfaat dari matahari, udara, air, pohon, atau ayam. Nah, ibu rasa kalian tahu beberapa manfaat dari ciptaan Tuhan tersebut ya. Nah, anak-anak ibu yang terkasih, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sering memakai ciptaan Allah untuk memenuhi kehidupan kita. Misalnya, untuk makan, untuk kebutuhan minum, mencuci dan menjemur pakaian. Bahkan pakaian kita yang kita pakai sehari-hari berasal dari tumbuhan dan hewan yang kita olah. Nah, anak-anak ibu yang terkasih, Allah memberikan manfaat yang luar biasa bagi kita. Sehingga kita harus menunjukkan rasa syukur kepada Allah yang menciptakan alam semesta. Lalu bagaimanakah cara bersyukur atas ciptaan Allah? Bersyukur kepada Allah atas semua ciptaannya dapat kita lakukan dengan menjadi rekan sekerja Allah. Rekan sekerja Allah berarti kita ikut merawat dan menjaga ciptaan Allah. Mengolah dan menggunakan ciptaan Allah sesuai kebutuhan kita saja, tidak merusak alam. Anak-anak ibu yang terkasih, alam yang indah adalah hasil ciptaan Allah yang Maha Kuasa. Kita dapat merasakan kehadiran Allah di alam ini dari ciptaannya yang sungguh bermanfaat. Allah selalu ada di alam semesta untuk terus memelihara kehidupan manusia dan ciptaan lainnya. Sehingga kita patut bersyukur dengan menjadi rekan sekerja Allah dengan merawat dan memelihara ciptaan Allah. Nah, sampai di sini pembelajaran 1 minggu ini. Ibu harap kalian semua masih semangat dan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran
meskipun belajar dari rumah. Akhir kata, Ibu ucapkan terima kasih dan semoga anak Ibu semua tetap bersukacita.